Mereka menggunakan situs web untuk merekrut orang, untuk mencari pendanaan, untuk memelihara hubungan, untuk berbagi tutorial membuat senjata termasuk bom. Mati saja mereka tidak takut, tapi yang mereka takutkan adalah hidup. Salam kredensial. Hari ini kredensial mengangkat tema kaum milenial pemuja kematian. Tema ini berkait dengan serangan bom bunuh diri. Sangat menarik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Senin lalu. Menurut dia, pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan adalah pasangan suami istri yang berasal dari generasi milenial. Sang suami, berinisial L, lahir pada tahun 1995, seperti yang terjadi pada hari ini penyerangan di Jakarta. Istilah milenial pada umumnya mengacu pada generasi yang lahir antara tahun 1980-an dan 1990-an. Tetapi ada pula yang memasukkan mereka yang lahir pada awal tahun 2000-an. Sebenarnya keterlibatan generasi milenial dalam aksi bom bunuh diri tidak hanya kali ini saja, tapi sudah tercatat sejak bom Bali. Pelaku bom Bali 2, Ayep Hidayat, 25 tahun, Salik Firdaus, 23 tahun, Wisnu, 23 tahun. Sebelumnya, pelaku bom kedubes Australia yang terjadi pada tahun 2004, yakni Heri Kurniawan, 26 tahun. Lalu pengebom gereja Bethel Injil Sepenuh di Solo pada tahun 2011, yakni Pino Damayanto, umurnya 31 tahun. Pelaku pengebom bunuh diri Gereja Katolik Santo Yusuf Medan tahun 2016, yakni Ivan Ahmadi Hasugian, bahkan umurnya baru 18 tahun, tetapi aksi ini gagal. Kemudian pengebom bunuh diri di Polrestabes Medan tahun 2019, yakni Rabial Muslim Nasution, umurnya 24 tahun. Jadi mereka adalah generasi milenial yang sudah pada menjadi pengebom bunuh diri. Mengapa kaum milenial melakukan hal itu? Itu tentu pertanyaan kuncinya. Seorang pakar dari Singapura, yakni Ramakrishna, memberikan jawaban awal dengan menggunakan analisis psikososial dari 4 faktor. Faktor pertama yakni faktor neurologis, transisi emosional dari anak-anak ke masa dewasa. Lalu faktor kedua adalah konteks keluarga, ikatan orang tua. Faktor keempat adalah konteks sosial, marginalisasi sosial, ekonomi, budaya, kebencian dan sebagainya. Dan yang keempat adalah konteks teknologi, paham internet. Menurut dia, interaksi faktor-faktor ini membuat pemuda rentan terhadap eksploitasi kelompok teroris. Ini dikemukakan oleh Sohurul Anis dalam sebuah penelitiannya. Di sisi lain, dinamika masyarakat telah mulai berubah. Interaksi langsung sekarang menjadi lebih sedikit karena semua orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kaum milenial juga lebih suka mengeksploitasi diri mereka secara online. Banyak dari mereka yang kecanduan game online
dan menghabiskan waktunya berjam-jam untuk aktivitas tersebut. Mereka juga menghadapi budaya kebencian di media sosial, hoax, ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya yang sangat marak di dunia media sosial. Seiring kemajuan teknologi tersebut, kelompok teroris memanfaatkan internet. Karena mudah digunakan, murah dan memiliki dampak yang luar biasa dalam menarik khalayak, terutama kaum muda. Maka mereka menggunakan internet. Ini juga memungkinkan siapa saja untuk mempublikasikan dan berbagi informasi secara cepat. Mereka menggunakan situs web untuk merekrut orang, untuk mencari pendanaan, untuk memelihara hubungan, untuk mempromosikan ideologi mereka. Dan juga ini yang sangat menakutkan dan berbahaya, untuk berbagi tutorial membuat senjata termasuk bom. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa mereka mau jadi pengebom bunuh diri? Ada berbagai faktor yang memotivasi pelaku pengebom bunuh diri itu. Faktor-faktor itu antara lain, menurut Robert Jibril dan Badr Araj, antara lain adalah fanatisme agama. Namun, Nicholas Bacon mengingatkan bahwa pengebom bunuh diri tidak dapat dipandang sebagai sekelompok individu gila yang hanya fanatis saja atau gila yang membalas dendam karena putus asa. Ia mengatakan serangan-serangan mereka direncanakan dengan baik oleh individu-individu yang berpendidikan. Target telah ditentukan sebelumnya sehingga persiapan dan perincian seputar serangan dapat direncanakan secara hati-hati. Karena mereka punya pengetahuan yang maju. Kebenaran menjadi pengebom bunuh diri karena mereka menganut kultur kematian, culture of death. Yang disebut kultur kematian adalah kultur barbaritas yang memuliakan atau menyembah kematian, mendewakan kematian. Mereka berpendapat atau berkeyakinan karena dengan kematian itu mereka mencapai tujuan pragmatisnya dan masuk surga seperti yang diajarkan oleh para gurunya. Itulah keyakinan mereka. Kultur kematian menurut Paus Yohanes Paulus II adalah daya negatif yang merusak dunia. Kultur kematian sekaligus menunjuk kebisuan manusia di tengah persoalan kemanusiaan yang mempertaruhkan kehidupan umat manusia. Jadi mereka sangat egois, memikirkan dirinya sendiri. Itulah terorisme. Itulah tindakan kaum teroris. Karena itu, betul, menurut hemat saya dikatakan oleh dua guru saya, yakni Komarudin Hidayat dan Yudi Latif, dalam WhatsApp yang dikirimkan kepada saya. Menurut mereka, solusi terhadap terorisme tidak cukup dengan kutukan. Berangkat dari latar belakang itu tadi. Sebab, menurut Komarudin, mati saja mereka tidak takut. Tetapi menurut Yudi Latif, mati memang tidak takut. Tapi yang mereka takutkan adalah hidup. Maka itu mereka boleh mati. Itulah sebabnya akar-akarnya perlu ditumpas dengan meningkatkan kualitas dan kecerdasan hidup secara berkeadilan. Sebenarnya tidak hanya cukup akarnya yang harus dihabiskan, tapi justru batang tubuhnya, pohonnya itu yang harus disingkirkan. Terima kasih. Salam kredensial dan tetap kredensial.